Kamera 2, roll and action. Kembali lagi bersama saya di channel Alfusa TV Studio. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang sholat jamak dan sholat qashar. Apa itu sholat jamak dan sholat qashar? Agama Islam merupakan agama yang memberikan kemudahan bagi pemeluk-pemeluknya. Seperti contohnya adalah sholat jamak dan sholat qashar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 101. Apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengqashar sholat. Nah, dalam ayat di sini telah dijelaskan bahwa Allah memperbolehkan atau memberi kemudahan bagi para musafir atau bagi orang yang melakukan perjalanan jauh untuk melakukan qashar atau melakukan ringkas 4 rakaat sholat menjadi 2 rakaat. Nah, untuk niat sholat qashar adalah sebagai berikut. Usolli fardhu dzuhri raka'ataini mustaqbilal kiblati qashran lillahi ta'ala. Sholat jamak berarti mengumpulkan 2 sholat menjadi 1 dan dilakukan dalam 1 waktu. Nah, sholat jamak tersebut dibagi lagi nih menjadi 2, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Apa perbedaan sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir? Sholat jamak takdim merupakan 2 sholat yang dikumpulkan dan dilakukan di awal sholat atau dilakukan di sholat yang pertama. Contohnya, ada seorang lelaki yang sedang melakukan perjalanan jauh. Dia ingin melakukan sholat jamak zuhur dan sholat jamak asar, dijadikan 1. Jika dia ingin melakukan sholat jamak takdim, maka sholat yang dilakukan zuhur dan asar tersebut dilakukan pada waktu zuhur. Nah, sedangkan untuk sholat jamak takhir adalah 2 sholat yang dikumpulkan menjadi 1 dan dilakukan pada akhir sholat atau pada waktu sholat yang kedua. Contohnya, apabila Zaid ingin melakukan sholat jamak takhir pada waktu zuhur dan asar, maka Zaid harus melakukan sholat jamak takhir di waktu asar. Nah, tidak semua sholat dapat dilakukan secara jamak. Yang bisa dilakukan sholat secara jamak hanya sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Untuk sholat subuh tidak bisa dijamak. Selain itu, kita tidak bisa semena-mena atau sesuka sendiri untuk melakukan sholat jamak, karena sholat jamak dilakukan harus ada penyebabnya. Ada 3 sebab seseorang dapat atau boleh melakukan sholat jamak. Yang pertama adalah safar atau musafir atau sedang melakukan perjalanan jauh. Nah, perjalanan jauh ini ada batas minimalnya, yaitu sekitar 81 km. Yang sebab yang kedua adalah hujan, dan sebab yang ketiga adalah sakit. Jadi, sholat jamak dapat dilakukan apabila seorang hamba sedang dalam perjalanan jauh, sedang hujan, dan sedang sakit. Berikut merupakan niat sholat jamak takdim, sholat zuhur dengan sholat asar. Usolli fardhu dzuhri 4 raka'atin majmu'an bil asri jamak takdim lillahi ta'ala. Sudah saya jelaskan tentang sholat jamak dan sholat qashar. Selanjutnya adalah sholat jamak dan qashar. Apa itu sholat jamak dan qashar? Nah, sholat jamak qashar adalah sholat yang dilakukan dengan cara jamak sekaligus di qashar, yaitu mengumpulkan 2 sholat menjadi 1 sekaligus meringkasnya menjadi 2 rakaat. Contohnya adalah sholat zuhur dan sholat asar yang dijamak menjadi 1 dan di qashar. Jadi sholat zuhur dilakukan 2 rakaat dan sholat asar dilakukan 2 rakaat. Selain itu ada juga sholat maghrib dan sholat isya. Tetapi dalam hal ini yang bisa di qashar hanya sholat isya, karena sholat isya memiliki 4 rakaat, sedangkan sholat maghrib hanya memiliki 3 rakaat. Jadi cara melakukan sholat jamak qashar sholat maghrib dengan sholat isya adalah sholat maghrib dilakukan 3 rakaat dan sholat isya dilakukan dengan 2 rakaat. Berikut adalah contoh
niat sholat jamak takdim dan dikosor sholat zuhur dan sholat asar. Usolli fardhu zuhri rakaataini qasron majmu'an bil asri jama takdim lillahi ta'ala. Nah, jadi kesimpulannya adalah sholat jamak adalah mengumpulkan dua sholat menjadi satu yang dilakukan dalam satu waktu. Sholat qasar adalah meringkas satu sholat yang memiliki 4 rakaat agar menjadi 2 rakaat, dan sholat jamak qasar adalah 2 sholat yang dilakukan dalam satu waktu sekaligus meringkasnya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Tuku kupat tutul santen menawi lepat kula nyuwun ngapunten.